Laga perdana grup B di round keempat kualifikasi Piala Dunia mempertemukan timnas Arab Saudi vs timnas Indonesia saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah itu, kedua negara tampil all out demi meraih poin penuh demi ambisi lolos ke Piala Dunia ke 2026. Dalam pertandingan tadi, Patrick Kluivert langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Hervé Renard. Pada line-up yang diturunkan oleh Patrick Kluivert tadi, Beckham Putranugraha, Mark Klok, Martin Paes, Miliano Janesen hingga Ragnar Oratmangun langsung dimainkan sejak menit awal pertandingan. Sementara Oromni yang baru pulih dari cedera hingga Moro Zylstra masih menunggu di bangku cadangan. Jalannya babak pertama, skuad Garuda tampil begitu tenang di babak pertama laga. Sementara tim tuan rumah Arab Saudi tampil menekan. Siapa yang menyangka timnas Indonesia mampu membuka keunggulan di 10 menit jalannya pertandingan. Semua berawal dari tendangan bebas yang dikirimkan oleh Dean James ke area 12 timnas Arab Saudi. Bola mengenai tangan dari Hasan Al-Tambakti. Wasit sempat mengecek VAR hingga akhirnya memutuskan memberikan hadiah penalti untuk timnas Indonesia. Sang algojo skuad Garuda yakni Kevin Dix tak ingin menyanyiakan peluang emas yang ada di depan mata. Dengan sepakan datar ke arah kanan gawang tim tuan rumah, Kevin Dix berhasil membawa timnas Indonesia memimpin 0-1. Namun, sayang keunggulan skuad Garuda tidak bertahan lama setelah Muhammad Saleh berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-17 lewat sepakan kerasnya usai mengecoh Jaid Zas. Sepakan kerasnya ke sisi kiri gawang tidak mampu terbaca oleh Martin Paes. Skor imbang 1-1. Usai berhasil mencetak gol penyama kedudukan, tim tuan rumah mampu memberikan beberapa ancaman serius ke lini pertahanan Indonesia. Beruntung penampilan apik Martin Paes hingga Jaid Zas masih bisa mengamankan lini pertahanan Garuda. Petaka kembali datang bagi skuad Garuda pada menit ke-32 saat Yakob Sayuri tertangkap kamera menarik jersey pemain Arab Saudi di daerah 12 timnas Indonesia. Wasit mengecek VAR dan memberikan hadiah penalti untuk tim tuan rumah. Firas Al-Buraikan yang menjadi algojo penalti memanfaatkan peluang itu dengan baik. Sepakan kerasnya sulit ditepis Martin Paes dan mengubah skor menjadi keunggulan bagi tim tuan rumah menjadi 2-1. Unggul 2-1. Anak asuh Hervé Renard terlihat bermain dengan penuh drama dengan sengaja mengulur waktu. Pemain timnas Indonesia sempat melemparkan protes ke wasit pertandingan hingga terlihat ada sedikit friksi di samping lapangan karena drama para pemain tim tuan rumah. Skor tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang di babak pertama. Tim tuan Arab Saudi unggul 2-1 atas Indonesia. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga deskripsi dalam video ini. Sebelum laga tadi, memang pelatih timnas Arab Saudi Hervé Renard menegaskan timnya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika kembali berhadapan dengan timnas Indonesia. Renard memastikan skuadnya akan tampil dengan intensitas dan determinasi penuh demi membuka jalan menuju Piala Dunia ke 2026. Sebelum menghadapi Indonesia, The Green Falcons menjalani serangkaian persiapan intens. Mereka tampil di Gold Cup dan melangkah hingga babak perempat final. Kemudian, Salem Aldausari dan kolega melanjutkan pemusatan latihan di Republik Ceko. Renard sadar lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan. Indonesia menjadi batu sandungan yang belum bisa mereka lewati di babak sebelumnya. Dalam 2 pertemuan terakhir, Arab Saudi tak sekalipun menang dengan catatan sekali imbang 1-1 di Jeddah dan tumbang 0-2 di Jakarta. Kini, dengan atmosfer kandang dan dukungan publik Jeddah, Renard menuntut anak asuhnya tampil sempurna. Arab Saudi diprediksi akan tampil agresif sejak menit awal. Renard menyebut duel melawan Indonesia menjadi langkah pertama yang menentukan dalam ambisi mereka menuju Piala Dunia ke-7 sepanjang sejarah. Duel Arab Saudi vs Indonesia bukan sekadar laga pembuka, melainkan panggung pembuktian siapa yang benar-benar siap melangkah ke Piala Dunia ke-2026. Kami berada di jalur yang benar. Tim ini sudah berkembang banyak sejak pemusatan latihan terakhir di Eropa. Besok adalah laga besar, dan kami akan memberikan lebih dari 100% untuk menang dan melangkah ke Piala Dunia. Kami sudah belajar dari masa lalu. Tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Semua pemain tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Kami menghormati Indonesia. Mereka tim yang solid dan punya semangat besar. Tapi kami juga punya misi besar untuk kembali ke Piala Dunia. Kami siap tempur, kata Hervé Renard. Seperti diketahui,
Laga Arab Saudi vs Indonesia tadi menjadi panggung pertaruhan besar bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Patrick Kluivert. Jika timnas Indonesia berhasil lolos, sejarah baru akan terukir dan nama keduanya akan abadi. Namun, jika gagal, gelombang kritik pedas terhadap ambisi naturalisasi dan performa tim tak terhindarkan. Tantangan yang berat ini berbanding lurus dengan besarnya investasi yang telah digelontorkan PSSI di bawah komando Erick Thohir. Kedalaman skuad Garuda saat ini terbilang mewah, sebuah hasil dari proyek naturalisasi besar-besaran yang ditujukan untuk satu tujuan utama, membawa timnas Indonesia mendunia, khususnya memanfaatkan peluang di Piala Dunia 2026 AS, Kanada, Meksiko. Kluivert sendiri menepis jarak menuju mimpi itu. Ia menyebut perjuangan timnas Indonesia hanya berjarak 180 menit saja. Sebuah pandangan optimistis yang mengacu pada dua laga penentu grup B. Kami hanya berjarak 180 menit lebih sedikit dari Piala Dunia. Jadi, tujuan kami adalah melakukan apa yang harus kami lakukan dan lolos, kata Kluivert. Kendati demikian, perjalanan timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan non-teknis yang merugikan, mulai dari lokasi pertandingan yang tidak netral semua digelar di Arab Saudi, pembatasan kuota supporter, hingga penunjukan seluruh perangkat pertandingan mulai dari wasit utama hingga VAR yang semuanya berasal dari Kuwait, negara di Asia Barat, sama seperti Arab Saudi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik akan potensi ketidakadilan. Mengingat PSSI sulit melakukan lobi karena Presiden FC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, juga berasal dari Timur Tengah. Meskipun dihadapkan pada rintangan non-teknis dan lawan yang berat, peluang timnas Indonesia tetap terbuka. Kluivert telah membuktikan kualitasnya dengan membawa skuad Garuda menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Andai Kluivert berhasil membawa Indonesia tembus ke putaran final Piala Dunia 2026, namanya akan tercatat abadi dalam sejarah bangsa. Begitu pula dengan Erick Thohir, yang akan diukir sebagai ketum PSSI tersukses sepanjang sejarah dan Menpora tersukses karena sukses mewujudkan mimpi puluhan tahun. Kelolosan ini bisa memicu perayaan besar-besaran, bahkan mungkin hari libur nasional. Dan Kluivert bisa saja dibuatkan patung di tempat ikonik seperti Gelora Bung Karno sebagai simbol pencapaian tak terlupakan. Namun, kegagalan akan terasa pahit. Terlepas dari target yang sejatinya dicanangkan untuk ke 2034, PSSI telah menggelontorkan investasi besar untuk naturalisasi pemain, yang prosesnya memakan waktu dan biaya besar, serta merekrut pelatih berkelas dunia sekelas Kluivert. Jika hasil di babak keempat tidak sesuai harapan, kritik keras akan tertuju pada Erick Thohir atas investasi yang dianggap gagal menuai hasil instan, dan kepada Kluivert yang didatangkan dengan harapan tinggi. Pada akhirnya, semua penilaian akan datang setelah peluit akhir babak keempat ditiup. Apakah 180 menit krusial ini akan melahirkan legasi besar bagi Erick dan Kluivert, atau justru menjadi awal badai kritik terhadap kebijakan ambisius mereka? Jawabannya akan terlihat di lapangan, ketika skuad Garuda berjuang habis-habisan demi mimpi 286 juta masyarakat Indonesia. Pada laga tadi, Patrick Kluivert tidak memasukkan nama Kelvin Verdonk ke dalam daftar susunan pemain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memutuskan mencoret 6 pemain dari daftar skuad utama, termasuk Verdonk. 5 pemain lainnya yang tidak masuk daftar adalah Reza Arya, Neisen Chuan, Jordi Amat, Ramadhan Sananta, dan Eji Maulana Fikri. Absennya Kelvin Verdonk cukup menjadi sorotan karena performanya selama memperkuat timnas Indonesia dinilai stabil. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tidak diturunkan bukan karena alasan teknis, melainkan untuk persiapan laga berikutnya melawan Irak. Sumarji menambahkan, Verdonk baru tiba di Jeddah pada Senin 6 Oktober kemarin dan sempat mengeluhkan nyeri di bagian leher. Kondisi tersebut membuat tim pelatih memilih memberinya waktu pemulihan agar siap tampil penuh di laga berikutnya. Selain itu, jarak pertandingan antara laga melawan Arab Saudi dan Irak yang hanya 3 hari menjadi pertimbangan tambahan dalam keputusan ini. Patrick Kluivert disebut akan mengandalkan Dean James atau Yen Sayuri di posisi bek kiri untuk menggantikan Verdonk. Keduanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan pertahanan timnas Indonesia di laga penting ini. Sementara di lini tengah dan depan, pelatih asal Belanda itu masih memiliki sejumlah opsi pemain yang siap diturunkan sesuai kebutuhan taktik.